Jadi kita jumpa pers ini kaitan dengan kepulangan Mispo ya. Kepulangan Mispo ini, Mispo ditangkap 11 Mei ya. 11 Mei terus kemudian mulai ditahan dan diproses hukum, proses yang cukup panjang ya. Setelah di Wamena dialihkan ke Jakarta, teman-teman di Jakarta yang tangani ya, Ademik dengan tim advokasi Papua di Jakarta yang tangani. Nah, dalam proses berjalan itu teman-teman mengajukan eksepsi kaitan dengan proses hukum ini. Dalam proses awal itu tidak didampingi pengacara, termasuk tidak pakai penerjemah. Iya. Yang fatal lagi, Mispo ini di bawah umur, tapi mereka proses dia dengan mencantumkan usia 20 tahun ya. Iya, 20 tahun. Atas dasar eksepsi itu yang kemudian hakim memerintahkan untuk uji forensik ya. Iya. Dan uji Mispo punya gigi di laboratorium. Kemudian hasil itu ternyata dia punya umur masih 15,5 ya? Iya, 15,5. Belum 18 tahun, belum dewasa. Nah, kemudian pada bulan April ya. April tanggal 7 2020 hakim putuskan bahwa dakwaan jaksa tidak diterima dan selanjutnya memerintahkan Mispo keluar dari tahanan. Intinya eksepsi diterima, begitu. Nah, kasus Mispo ini itu potret dari kasus-kasus proses hukum terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Papua dalam tahun 2019. Jadi teman-teman kalau perhatikan di Wamena waktu itu ada sekitar 5 ya, 5 yang kemudian diproses dalam proses hukum yang seperti orang dewasa. Kemudian kita kawal, setelah kita kawal baru ada yang dibebaskan. Kemudian yang sampai ke proses hukum di Wamena 2 dan diputuskan terbukti bersalah. Padahal ini anak di bawah umur dan seharusnya bebas sama dengan Mispo. Tapi akibat dari manipulasi itu mereka tetap diproses. Di Jayapura itu yang tim dari tim pengacara untuk orang asli Papua yang recovery mereka itu ada satu yang bebas ya, itu yang mereka kawal. Nah, dari proses ini kita mau bilang bahwa aparat penegak hukum seharusnya ke depan itu lebih hati-hati, profesional dan juga independen dalam proses hukum terhadap kasus-kasus ini. Misalnya waktu penangkapan itu harus tunjukkan surat tugas, surat perintah penangkapan dan penahanan. Ini tidak biasa, mereka tangkap dulu baru suratnya itu dari belakang. Kedua, waktu ditangkap itu harus menunjuk memberi kesempatan kepada mereka untuk memilih pengacara gitu, untuk mendampingi. Ini juga tidak dilakukan. Nah, berikut ada Mispo ini juga tidak pakai penerjemah saat di polisi. Nah, pertanyaan dari mana BAP dibuat gitu. Nah, itu juga kekeliruan polisi dalam proses ini. Yang berikut itu soal tadi dia punya usia. Seharusnya ada data yang otentik soal usia dia. Nah, sekarang kalau kemudian tidak ada data yang otentik, polisi harus proaktif mencari lab forensik atau ahli forensik untuk bagaimana mengecek dia punya usia itu lewat pemeriksaan gigi. Nah, ini juga tidak dilakukan. Oke, nanti selanjutnya ada Mik tambahkan ya soal proses hukum yang mereka yang kawal lebih detail. Jadi ada Mik, silakan jelaskan. Iya, baik, terima kasih teman-teman. Pada intinya yang paling substansi ya apa sudah jelaskan. Tapi yang perlu kami tekankan bahwa ya proses kehati-hatian tadi yang sudah jelaskan itu kan kerap sekali polisi melakukan penangkapan itu di luar daripada hukum acara yang ada untuk penanganan khusus untuk kawan-kawan Papua ataupun masyarakat Papua. Itu
proses yang sangat diskriminatif di luar daripada proses yang ada, hukum yang ada, seperti itu. Ketika ditangkap dulu, barulah proses itu dari belakang baru dibuktikan bahwa ini rupanya anak, seperti itu. Nah, tapi sering sekali mereka itu menyepelekan hal-hal itu dengan kasus-kasus yang terlalu banyak. Pada umumnya di Papua maupun di Indonesia sendiri. Nah, dalam proses persidangan kami mengapresiasi sekali ya terhadap putusan hakim yang mana kami setelah dimenangkan dalam putusan sela pada tanggal 7 April 2020. Ya, 7 April 2020 yang mana hakim telah mempertimbangkan juga dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh dari Polres Jayawijaya, yang mana hakim mempertimbangkan proses hukum saudara MG ini tidak didampingi oleh kuasa hukum, kemudian tidak ada penerjemah, yang mana saudara MG sendiri itu tidak tahu menulis, tidak tahu membaca, bahasa Indonesia pun tidak tahu. Sehingga itu menjadi pertimbangan hakim pada saat putusan sela itu. Kemudian saudara MG sendiri juga kan tidak tahu kapan dia lahir, umurnya sendiri tidak tahu. Setelah kami melakukan pemeriksaan forensik ya, umur saudara MG, barulah kami semua tahu bahwa umurnya itu masih anak di bawah umur. Nah, sehingga hakim juga pertimbangkan bahwa proses hukum ini tidak boleh dibawa ke proses peradilan umum yang seharusnya masuk dalam proses peradilan anak, yang mana telah dijamin juga dalam Undang-Undang nomor 11 ya tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang SPPA. Sehingga ini yang harus diperhatikanlah untuk para penegak hukum ke depannya, maupun para jaksa. Ini perlu sekali harus ditekankan kepada jaksa. Jaksa itu punya kewenangan untuk ketika berkas ataupun ini kurang lengkap dari pihak penyidik, seharusnya di situ ia harus mengembalikan berkas itu. Tetapi hal ini kan jaksa ini tidak pernah dalam proses ini tidak pernah melakukan pengembalian berkas itu kepada kepolisian ya. Sehingga ini juga salah satu pukulan telak lah bagi jaksa yang ada di Papua maupun penyidik agar kedepannya hati-hati dalam proses penanganan anak-anak di bawah umur seperti ini, tanpa melihat ketika karena jenggotnya tumbuh jadi mereka dengan mengasumsi buat bahwa dia itu sudah besar atau sudah dewasa begitu. Seharusnya harus dibuktikanlah dengan baik-baik agar perlindungan hukum dan rasa keadilan, kepastian hukum itu harus mereka itu bisa mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara yang baik. Baik, saya tambahkan sedikit lagi. Jadi proses yang dilakukan oleh polisi yang keliru, mulai dari penangkapan yang tidak prosedural, tidak tunjukkan pengacara untuk dampingi atau memberi hak kepada dia untuk menunjuk pengacara, kemudian penerjemah tidak ada, kemudian tidak uji dia punya usia yang valid itu apa. Kemudian saya perhatikan dalam proses tadi seperti Mik jelaskan itu, proses ke jaksa itu seharusnya jaksa itu periksa berkas dari polisi itu baik-baik. Kalau ternyata berkas tidak lengkap, tidak bisa P21. Ini yang aneh lagi di tingkat jaksa terima lagi walaupun itu salah. P21, kemudian perkaranya ada di Wamena. Tapi mereka dengan alasan keamanan dipindahkan ke Jakarta. Sangat jauh. Nah, tapi kita apresiasi buat hakim yang berani untuk memutuskan. Ini belum masuk di pokok perkara. Di awal-awal saja dakwaan jaksa sudah gugur karena tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap tadi. Kemudian setelah putusan jaksa ada upaya hukum perlawanan terhadap putusan ini ke pengadilan tinggi di Jakarta juga. Tapi putusan pengadilan tinggi juga sama.
menolak itu dakwaan jaksa, memperkuat putusan pengadilan gitu. Nah, iya, dengan mempertimbangkan anak di bawah umur itu. Seharusnya lewat proses itu, perlindungan anak, undang-undang perlindungan anak ya. Nah, kemudian dari proses ini tadi catatan penting adalah ke depan memang aparat perlu hati-hati. Aparat polisi perlu hati-hati dengan mempertimbangkan segala aspek termasuk usia tadi. Kedua, jaksa juga begitu. Jaksa juga perlu hati-hati, tidak sembarang menerima berkas dari polisi dan kemudian nyatakan itu lengkap. Nah, ini harus jadi bahan evaluasi di internal polisi yang ada di Papua Barat gitu. Jaksa juga yang ada di Papua Barat, bahkan seluruh Indonesia, supaya tidak asal sebarang menangkap ini. Nah, poin ini lagi kemudian jadi pertanyaan, ini mereka kaitkan MISPO punya kasus ini dengan terlibat bersama-sama dalam penyerangan terhadap karyawan Istaka ya, 17 orang itu ya. Iya. Ini dakwaan ini sangat serius. Jadi MISPO punya dakwaan ini, ada dakwaan pembunuhan, ada pembunuhan berencana, ada penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal, kemudian ada penculikan, ada perampasan kemerdekaan. Jadi dakwaan doblang kombinasi, tapi saya mau bilang ini juga dakwaan berlapis sebenarnya, karena banyak dakwaan yang dipakai begitu. Nah, kalau dakwaan serius seperti begini, cara periksanya juga harus hati-hati tadi, serius begitu, tidak salah-salah. Nah, ini kelihatan salah-salah di situ. Nah, jadi pertanyaan itu, ini dikaitkan dengan kelompok Egyanus juga begitu. Tapi pertanyaan dalam proses ini hanya MISPO seorang diri, yang lain di mana? Nah, ini anehnya di situ. Seharusnya mau proses itu lengkap, pelaku yang utama ada, mereka turut serta dilibatkan. Ini tidak ada, tapi anak-anak yang dibawa ke proses pengadilan. Nah, terakhir dari ini yang saya bilang, memang kita dari tim Jakarta ya, tim Jakarta dan kita dari Papua harapkan bahwa cara-cara arogansi, cara-cara tidak profesional, tidak independen dalam proses-proses penegakan hukum di Papua itu sudah saatnya dihentikan. Dan kita semua elemen yang ada di Papua, termasuk MRP, DPRP, Pemprov, semua elemen masyarakat ya, harus serius melihat ini. Jadi kalau ada aparat membuat seperti ini, kita harus sama-sama bersuara bahwa sudah saatnya ini berhenti. Kalau kita kompak berbicara, saya pikir duga itu tidak akan terjadi masalah. Dan persoalan pelanggaran HAM yang lain itu akan selesai kalau kita kompak. Begitu ya. Oke, itu dari saya. Terima kasih.